duit. Ya, kan ya. Seorang wanita bersama komplotannya mencuri puluhan mobil dan sepeda motor dengan bermodus mengajak korban berkaraoke. Halo pemirsa, saya Raisa Nadia. Kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Manggi padat merayap. Melotor 19 jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86 Bantuannya 87 jajaran kuda 86. Pemirsa, Polda Sumatera Utara telah mengantongi identitas pelaku kasus dugaan pembakaran sebuah kafe di Kecamatan Kuta Limbaru, Kabupaten Deli Serdang. Dari bukti video amatir, pengelola kafe memperkirakan pelaku sekitar 8 orang. Sebelum membakar, pelaku meneror karyawan kafe. Video amatir menunjukkan sebuah kafe di Kecamatan Kuta Limbaru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara terbakar. Diduga kafe dibakar oleh sekelompok orang. Sebelum pembakaran, pelaku yang diperkirakan 8 orang meneror karyawan kafe. Pelaku tampak meletuskan tembakan. Video amatir dan foto-foto kafe terbakar menjadi barang bukti yang dilampirkan tim pengacara kafe saat melaporkan kasus ke Polda Sumatera Utara. Sekitar kurang lebih 8 orang ya membakar tempat peristirahatan atau tempat tidur atau kamar yang terletak di Cafe Duku Indah yang terletak di Jalan Salang Tunas, Namorube, Kuta Limbaru. Nah, sehingga pembakaran tersebut dilakukan dengan bensin. Ada 4 orang terlihat dalam CCTV. Nah, ciri-cirinya mudah-mudahan nanti bisa mudah dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian karena ciri-cirinya orangnya juga terekam CCTV. Nah, ini pembakaran tersebut itu dilakukan tengah malam dengan terlebih dahulu menembaki orang-orang yang ada di dalam bangunan tersebut sehingga orang. Polda Sumut bersama Polrestabes Medan telah menggelar olah TKP dan menghimpun keterangan dari sejumlah saksi. Polisi juga telah mengantongi identitas pelaku. Akibat dugaan pembakaran, kafe merugi miliaran rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid melaporkan. Sementara itu, seorang ibu dan anak tewas akibat kebakaran rumah di Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Diduga kedua korban tidak bisa menyelamatkan diri saat rumah mereka dilalap api. Video amatir merekam kebakaran yang melalap sebuah rumah di Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Rumah ludes terbakar dan merenggut 2 korban jiwa. Dua korban meninggal adalah pemilik rumah Hanis Lestari 42 tahun dan sang putri Naja 10 tahun. Diduga korban terjebak dalam kebakaran hebat dan tidak bisa menyelamatkan diri. Saksi mata mengatakan suami korban atas nama Yudiono sempat meminta pertolongan warga saat api mulai membakar rumahnya. Namun nyawa istri dan anaknya tidak bisa diselamatkan. 24 lagi ya. Terus setelah itu saya masih sempat goyangin atasnya itu. atas rumah ya. Terus jam 4:48 itu api membesar. Membesar. Setelah itu saya keluar, nggak tahu lagi. Oh gitu. Terus ada korbannya, Pak? Ada. Berapa orang? 2. Ibu sama anak. Bisa nyari, nyari. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Mati kan? Selain korban jiwa, kebakaran juga mengakibatkan kerugian material ratusan juta rupiah. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid melaporkan.
Sebuah pabrik petasan di Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat meledak. Seorang pekerja meninggal dunia sementara pabrik ludes terbakar. Gudang petasan Home Industri di Desa Loh Bener, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, luluh lantak akibat ledakan hari Rabu. Ledakan besar diduga imbas aktivitas pekerja yang sedang meracik petasan korek api. Ledakan mengakibatkan seorang pekerja meninggal dunia di lokasi. Korban diketahui sedang meracik petasan. Rumah warga yang berdampingan dengan Home Industri turut terdampak. Kaca rumah pecah berantakan. Sejumlah warga mengatakan suara ledakan terdengar hingga radius 2 km lebih. Tim Inafis Polres Indramayu langsung memasang garis polisi. Polisi masih menyelidiki penyebab ledakan. Ini belum bisa dipastikan, itu karena banyak untuk penyebab terjadi seperti begini ya. Itu bisa aja misalkan ada percikan ataupun kena panas juga. Bisa juga karena emang tengah hari ini. Kejadian diinformasikan jam 13 gitu ya. Itu kan dalam keadaan situasi panas bener gitu. Udah berapa saksi Pak yang dimintai keterangan Pak? Untuk saksi ya, untuk yang di sekitar di sini mungkin untuk diinterogasi ada 3 orang. Selain korban meninggal, pabrik juga hangus terbakar rata dengan tanah. Korban tewas atas nama Sukirno, 65 tahun, dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Dari lokasi, polisi mengamankan sejumlah barang bukti untuk penyelidikan. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Iskandar melaporkan. Tengah menyapu jalan, seorang petugas penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU menjadi korban penjamretan di Kemayoran, Jakarta Pusat. Aksi pelaku terekam CCTV. CCTV merekam detik-detik aksi penjamretan yang dialami seorang petugas penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU di Kemayoran, Jakarta Pusat. Korban yang sibuk menyapu jalan tiba-tiba dipepet 2 pelaku berboncengan motor dan langsung merampas ponsel korban yang baru saja dikeluarkan dari saku celana. Korban panik berupaya mengejar pelaku namun gagal. Dia nyapu lagi tuh Pak, nerusin sampai Indomaret Sukamulya. Saya nyapu, nah di situ saya lagi foto kotor, lagi motok Pak, tahu-tahu dari arah belakang saya langsung nyomot itu jamret. Langsung jamret ya? Pelaku berapa orang Pak? 2 orang Pak. Itu Bapak sempat ngejar ya Pak? Sempat ya kaget juga, langsung saya kejar juga ya, tapi dia udah. Berbekal rekaman CCTV, korban laporkan aksi pelaku ke Polsek Kemayoran. Korban berharap polisi bisa menangkap kedua pelaku agar ponsel yang biasa digunakan untuk bekerja bisa kembali. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Belasan pemuda anggota geng motor tertangkap warga di Jambi. Aksi geng motor meresahkan karena kerap menyerang pemukiman. Iya, gangster ketangkap. Warga Talang Bakung, Palmerah, Kota Jambi menangkap komplotan geng motor. Para pelaku yang masih remaja ini diduga akan menyerang kawasan perumahan tersebut. Sebuah motor dirusak diduga setelah menjadi sasaran kelompok ini. Menghindari amuk massa, 11 anggota geng motor diserahkan ke polisi. Setelah penyelidikan, polisi kembali menangkap 6 terduga pelaku lainnya dari tempat terpisah. Terkait geng motor, untuk 2 orang sudah jelas kami akan tetapkan sebagai tersangka utama, baik menggunakan senjata tajam maupun sejumlah senjata tajam hingga motor disita. Pelaku yang masih di bawah umur dan berstatus pelajar dikembalikan kepada orang tua. Sementara 2 tersangka terancam minimal 7 tahun penjara. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra melaporkan. Seorang istri siri di Banyumas, Jawa Tengah menjadi korban kekerasan oleh suaminya. Pelaku menyiramkan air keras ke korban karena menolak dijadikan pekerja seks komersial.
Polisi menangkap TP 51 tahun dari sebuah rumah kos di Yogyakarta. Warga Karanglewas, Banyumas ini sebelumnya kabur setelah menyiramkan air keras kepada IN, 34 tahun, istri siri pertamanya tahun 2009. Akibat ulah pelaku yang diduga mengalami penyimpangan seksual ini, korban mengalami cacat permanen. Peristiwa bermula saat korban menolak melayani pria hidung belang yang ditawarkan suaminya. Pelaku yang marah menganiaya korban dengan menyiramkan air keras hingga terluka 70%. Sebelumnya pelaku juga dilaporkan istri siri keduanya pada kasus KDRT. Sehari-hari pelaku berbisnis jual beli HP. Korban ini dijual ke mana? Korban dijual ke lelaki hidung belang, tidak mau. Kan. Oh, berarti sama itu? Sama dengan korban kedua kan. Oh, cuman karena nggak mau itu. Dan menegaskan aja itu dibakar atau kena air keras? Tidak, disiram air keras. Disiram air keras ya, bukan dibakar ya. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayyubi melaporkan. Hati-hati saat bertransaksi dalam jumlah besar. Seorang wanita mengamuk di sebuah dealer mobil di Kota Padang, Sumatera Barat karena menjadi korban penipuan. Pelaku telah mentransfer uang lebih dari 400 juta rupiah ke rekening karyawan dealer, namun mobil tak kunjung datang. Seorang wanita mengamuk pada sebuah dealer penjualan mobil di Jalan Veteran Kota Padang, Sumatera Barat. Sang wanita yang didampingi sejumlah pria mencari seorang sales marketing perusahaan tersebut namun dihalangi petugas keamanan dan pegawai lainnya. Sang wanita yang emosi bahkan berniat mengembok pintu masuk dealer mobil. Warga Bukit Tinggi ini merasa tertipu oleh ulah seorang sales marketing karena telah sebulan mobil truk ukuran sedang yang dijanjikan tak kunjung datang. Kita sudah melakukan prosedur hukum, kita melaporkan tindakan tersebut, tetapi dari Sukafajar tidak ada itikat ataupun solusi yang diberikan kepada kami sebagai konsumen. Dan kami sudah menunggu 1 bulan itikat baik dari Sukafajar. Kita sudah menunggu 1 bulan yang mana kita sebagai konsumen sudah dilindungi oleh undang-undang dan kita sekarang sudah menempuh jalur secara prosedur hukum beserta kekeluargaan yang kita minta Sukafajar untuk bertanggung jawab. Sebelumnya korban telah bertransaksi 20 unit mobil yang sama dan berjalan lancar. Pihak perusahaan menyerahkan permasalahan ini ke sales marketing tersebut karena korban mentransfer uang 418 juta rupiah ke rekening pribadi karyawannya. Jadi ini transaksinya itu si konsumen ini bertransaksi dengan marketing kita, di mana transaksinya itu semuanya itu disetornya itu ke rekening pribadi si sales, ya kan? Dan kita perusahaan tidak terlaporkan untuk hal ini. Dan pada saat informasi ini kita dapatkan, si konsumen sudah mengambil langkah dengan mengambil diri dan sekarang itu sudah diproses. Saat ini pelaku sudah ditahan di Polresta Padang dan dalam proses hukum. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. Perampokan motor terjadi di salah satu kompleks perumahan di Kota Medan, Sumatera Utara. CCTV merekam saat para pelaku mengancam korban dengan senjata tajam. Perampokan motor milik karyawan terjadi pada sebuah rumah di Jalan Pukat 7, Medan, Sumatera Utara. Saat beraksi, satu pelaku yang menggunakan senjata tajam mengancam korban yang baru masuk ke rumah. 3 pelaku yang menggunakan 2 motor diduga sudah mengikuti korban saat di jalan. Korban yang tak berani melawan hanya bisa pasrah. Usai beraksi, para pelaku segera kabur. Peristiwa terjadi pada pagi hari saat toko akan buka. Jadi begitu anggota masuk, ketiga pelaku ini sudah tiba gitu. Begitu tiba langsung menodongkan pistol. Jadi dia mau ngambil kereta anggota gitu. 3. Kasus ini telah dilaporkan ke polisi. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridho Nasution melaporkan. Seorang pria pencari kayu bakar ditemukan tewas di parit tol Cipali, Subang, Jawa Barat. Korban diduga tewas usai menjadi korban tabrak lari. Petugas mengevakuasi jenazah pria pencari kayu bakar dari sebuah parit di tol Cipali, Subang, kilometer 86, Jawa Barat. Hussein, 48 tahun, menjadi korban tabrak lari kendaraan yang melintas di tol Cipali saat menyeberang.
Ditemukan golok dan serpihan kayu bakar di sekitar korban. Korban mengalami luka di bagian kepala belakang, telinga kanan, dan tangan kiri. Polisi mencari pelaku tabrak lari dengan berkoordinasi bersama pengelola tol Cipali. Jadi korban itu penyeberang jalan, ya diduga itu pemulung. Jadi kejadian itu jam 8.30 saya dapat laporan dari petugas rest area bahwa ada kecelakaan pemulung itu pada saat menyeberang jalan tertabrak mobil yang tidak tahu identitasnya. Kemudian korban itu dibawa ke rumah sakit Cereng. Korban dievakuasi ke RSUD Subang dan diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan. Kasus tabrak lari ditangani unit laka Satlantas Polres Subang. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan melaporkan. Sementara itu, truk tronton pengangkut 25 ton triplex terguling setelah menabrak warung dan truk di belakangnya. Kecelakaan terjadi saat truk tronton melewati tanjakan dan tikungan di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Video amatir merekam kecelakaan truk tronton bermuatan 25 ton triplek menabrak warung hingga terguling dan menimpa truk di belakangnya. Kecelakaan terjadi di Jalan Raya Semarang Magelang, tepatnya Tanjakan Kalimalang, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Kecelakaan berawal saat truk tronton melaju dari Batang menuju Yogyakarta. Tiba di tanjakan nan menikung, truk tidak kuat menanjak. Sopir berusaha mengerem laju kendaraan, namun truk justru mundur dan menghantam warung serta truk pengangkut besi. Karena tanjakan dan tikungan akhirnya tidak kuat nanjak dan turun menimpa kendaraan truk di belakangnya. Di belakangnya itu ada kendaraan berapa unit Pak yang kena itu Pak? Yang kena cuma satu unit kendaraan truk. Terus selain itu kenapa Pak? Warung atau seperti apa ini Pak? Untuk seperti ini juga warung karena imbasnya, karena mungkin kendaraan tidak bisa melakukan pengereman. Tidak ada korban jiwa akibat kecelakaan, namun arus lalu lintas dari kedua arah Semarang-Magelang macet parah. Untuk mempermudah evakuasi truk, warga menurunkan muatan triplek. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu melaporkan. Seorang wanita bersama komplotannya mencuri puluhan mobil dan sepeda motor dengan modus mengajak korban berkaraoke. Pelaku menduplikasi kunci kendaraan para korban. Retno Ningsih bersama sejumlah pria lainnya ditangkap polisi usai aksi pencurian mobil dan motornya terungkap di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Para pelaku yang berbagi tugas dalam aksinya bermodus mengajak korban berkaraoke. Memanfaatkan kelengahan korban, pelaku menduplikasi kunci kendaraan. Dengan menggunakan kunci duplikat, motor dan mobil para korban dibawa kabur pelaku. Tidak ada niatan. Kenapa diambil? Tidak ada niatan, Pak. Iya, bukan saya yang mengambil. Mbak kenal sama pelaku yang lain? Kenal. Para pelaku telah beraksi 36 kali. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya uang tunai 100 juta rupiah, 7 mobil dan 32 motor. Untuk mengajak korban-korbannya untuk menyanyi ya, hiburan di karaoke, kemudian teman dari TSK ini, ya termasuk TSK juga, disuruh untuk mengambil kendaraannya. Masyarakat diimbau untuk lebih waspada. Tak sedikit kasus pencurian kendaraan berawal dari kelalaian korban. Dari Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Atta Suharto melaporkan. Pemirsa, seorang pria muda di Palembang, Sumatera Selatan menjadi korban pencurian handphone di rumahnya. Pelaku nekat membobol jendela rumah korban. Setelah menerima laporan, polisi mendatangi rumah seorang pemuda yang menjadi korban pencurian handphone di Jalan Maijen HM Riacudu, Palembang, Sumatera Selatan. Handphone milik korban digasak pelaku yang membobol jendela rumah korban.
Pelaku beraksi saat korban sedang tertidur di kamarnya. Akibat peristiwa tersebut, korban merugi 3 juta rupiah. Apa yang diambil ya? Bawa HP. Kita tidur di mana tadi? Uang berapa tidur? Korban kehilangan handphone, dia dengan memanjat pagar dan langsung masuk rumah dan mengambil handphone korban. Untuk saat ini kita sedang upayakan untuk melidik untuk mengungkap pelaku. Identitas pelaku kini sudah diketahui petugas. Pelaku dalam pengejaran polisi. Tetaplah waspada meski sedang berada di dalam rumah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David melaporkan. Sementara itu, seorang pria pengendara motor mencuri sebuah handphone di warung ayam goreng di Jalan Pacarakang, Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku berpura-pura memesan ayam goreng. Memanfaatkan kelengahan korban yang pergi ke toilet, seorang pria mencuri handphone di sebuah warung ayam goreng di Jalan Pacarakang, Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku menggasak handphone sang kasir yang diletakkan di atas meja. Usai beraksi, pelaku langsung melarikan diri menggunakan motor. Korban sempat berupaya mengejar pelaku namun tak berhasil. Terus saya tinggal sebentar ke toilet. Terus itu Pak keluar, dia udah ambil. Udah saya teriak iPad. Handphone ya? Handphone jualan ya? Iya. Handphone untuk jualan itu ciri-cirinya orangnya seperti bagaimana? Tinggi, lumayan tinggi sih kayak bapaknya. Terus hitam. Pakai helm. Iya, pakai masker kain itu. Kasus ini telah dilaporkan ke Polsek Biringkanaya. Akibat peristiwa tersebut, korban merugi Rp2.500.000. Sebaiknya jangan meninggalkan benda berharga di tempat umum tanpa pengawasan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan melaporkan. Seorang wanita di Pemalang, Jawa Tengah dibunuh suaminya akibat kecanduan live streaming. Laporan khusus Sergap Investigasi akan mengulasnya lebih lengkap sesaat lagi. Tetaplah bersama Sergap.